Pengertian sterilisasi ini pada umumnya diartikan sebagai proses pemanasan yang mana dilakukan untuk mematikan segala bentuk organisme. Satu benda dikatakan steril jika dipandang dari sudut pandang mikrobiologi. Ini berarti benda tersebut sudah bebas dari mikroorganisme hidup yang tidak diinginkan. Manfaat sterilisasi yaitu: pertama, menjaga kebersihan, merawat alat dan bahan untuk siap dipakai. Kedua, mencegah suatu peralatan cepat rusak. 3. Mencegah adanya infeksi terhadap bakteri berbahaya. 4. Menjamin kebersihan alat. 5. Sebagai jaminan suatu produk steril dan aman digunakan oleh suatu konsumen. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai berbagai jenis sterilisasi. Secara umum, terdapat 6 jenis sterilisasi yang biasa dilakukan, yaitu sterilisasi dengan pemanasan kering, sterilisasi basah, sterilisasi dengan penambahan zat tertentu, sterilisasi gas, sterilisasi radiasi ion, dan sterilisasi penyaringan. Yang akan kami bahas pertama yaitu sterilisasi dengan pemanasan kering. Cara ini digunakan untuk mensterilkan alat atau bahan yang tidak dapat disterilkan dengan cara pemijaran atau karena sifat fisiknya yang tidak dapat disterilkan dengan uap air. Alat yang biasa digunakan dalam sterilisasi kering adalah oven. Oven merupakan alat sterilisasi yang berfungsi untuk mensterilisasi alat-alat gelas yang tidak berskala dengan menggunakan udara panas kering. Sterilisasi dengan metode pemanasan kering mencapai efektivitas pada temperatur 150 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius. Pemanasan dengan suhu tersebut akan menyebabkan rusaknya sel-sel hidup dan jaringan yang disebabkan terjadinya autooksidasi. Jenis sterilisasi yang kedua adalah sterilisasi dengan pemanasan basah. Sterilisasi jenis ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemasakan dengan air, tindalisasi atau pasteurisasi dengan uap air 100 derajat Celcius, dan dengan uap air jenuh bertekanan tinggi. Jenis sterilisasi basah yang digunakan dalam teknik kultur jaringan adalah sterilisasi basah dengan uap air bertekanan tinggi. Cara sterilisasi ini memiliki jaminan sterilitas yang tinggi bagi alat atau bahan yang disterilkan. Daya pensterilan dengan cara ini tergantung pada sifat-sifat uap air jenuh dan kering, antara lain suhu tinggi, jumlah kalor laten yang besar, pembentukan air embun, dan kontraksi volume. Berbeda dengan sterilisasi kering yang menggunakan oven, sterilisasi dengan uap air bertekanan tinggi dilakukan dengan menggunakan autoclave. Selanjutnya, jenis sterilisasi yang ketiga adalah sterilisasi dengan penambahan zat kimia. Sterilisasi dengan cara ini tidak selalu mematikan seluruh mikroba, terutama mikroba dalam bentuk spora, dan tidak akan terbasmi menyeluruh. Sterilisasi ini biasanya hanya diperuntukkan sebagai sterilisasi ruang atau jenis peralatan tertentu. Bahan-bahan kimia yang digunakan antara lain pencuci hama, bakterisida, fungisida, antiseptika, bakteriostatika, dan fungistatika, dan juga antibiotika. Sterilisasi alat dengan memakai bahan kimia banyak dilakukan karena mudah dikerjakan dan tidak memerlukan peralatan khusus serta tidak memerlukan pemanasan. Namun kesalahan dapat terjadi apabila suatu alat mengalami pengaratan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menambahkan bahan kimia lain guna mencegah terjadinya karat, seperti natrium nitrit dan natrium borat. Bahan kimia yang banyak digunakan untuk pencucian hamaan diantaranya alkohol, formaldehid, garam raksa organik, dan senyawa amonium kuartaner. Sterilisasi yang berikutnya yaitu sterilisasi dengan radiasi ion. Terdapat dua jenis radiasi ion, yaitu disintegrasi radioaktif dari radiosotop atau radiasi gamma dan radiasi berkas elektron. Cara ini dilakukan jika bahan yang disterilkan tidak tahan terhadap sterilisasi panas dan khawatir tentang keamanan etilen oksida. Keunggulan sterilisasi ini ialah reaktivitas kimia yang rendah, residu rendah, dan variabel yang dikendalikan lebih sedikit. Prinsip dari radiasi ini adalah radiasi elektromagnetik akan terabsorpsi ke dalam sel dan menyebabkan ionisasi komponen sel, pembentukan radikal bebas, dan eksitasi molekul yang memicu disorganisasi enzim dan DNA, serta kematian sel.
Jenis sterilisasi terakhir yang akan kami bahas ialah sterilisasi dengan memakai penyaring bakteri. Sterilisasi terhadap alat yang labil terhadap panas sering dilakukan dengan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba hingga terpisah secara fisika. Perangkat penyaring umumnya terdiri dari suatu matriks berpori bertutup kedap. Efektivitas penyaring media atau penyaring substrat tergantung pada ukuran pori matriks, daya absorpsi bakteri, dan mekanisme pengayakan. Ukuran porositas minimal membran matriks tersebut berkisar antara 0,2 mikrometer hingga 0,45 mikrometer. Alat yang biasa digunakan dalam sterilisasi penyaringan adalah mikrofilter. Penyaring yang biasa digunakan antara lain selulosa asetat, selulosa nitrat, fluorokarbonat, polimer akrilik, polikarbonat, polyester, polivinil klorida, vinil nilon, potef, dan membran logam. Selanjutnya akan dibahas mengenai alat sterilisasi yaitu oven. Metode sterilisasi dengan oven dikenal dengan sebutan dry heating karena proses sterilisasinya menggunakan udara kering yang panas. Oven hanya digunakan untuk mensterilisasi alat-alat kecil dari logam dan kaca. Bahan seperti kapas, kain, dan kertas juga dapat disterilkan dengan oven tetapi dalam temperatur tertentu. Oven tidak dapat digunakan untuk mensterilisasi media. Pada umumnya, temperatur yang digunakan untuk sterilisasi kering yaitu 150 derajat Celcius dan waktu pemanasan minimal selama 1 jam. Keuntungan sterilisasi menggunakan oven adalah alat yang disterilkan tetap kering dan udara kering tidak bersifat korosif, sehingga tidak mengikis permukaan gelas. Kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang lama karena difusi dan penetrasi udara kering lambat dan menyebabkan terjadinya kerusakan alat. Maat 2009. Nah, suhu pada oven harus berkisar antara 150 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius agar mikroorganisme mati. Karena rata-rata mikroorganisme akan musnah pada suhu yang tinggi. Cara sterilisasi kering menggunakan oven yaitu: pertama, siapkan oven dan alat yang akan disterilisasi. Kemudian, alat yang akan disterilisasi dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan dengan tisu, lalu dibungkus dengan koran. Selanjutnya, pintu oven dibuka. Alat seperti kertas saring, aluminium foil, alat logam, dan kaca yang akan disterilisasi dimasukkan dan ditata ke dalam oven. Setelah itu, oven ditutup dan dinyalakan. Temperatur oven diatur menjadi 150 derajat Celcius dengan waktu 1 jam. Kemudian, tunggu proses sterilisasi selesai. Setelah selesai, buka oven dan keluarkan alat-alat yang sudah disterilisasi. Alat-alat tersebut pun menjadi steril. Pemeliharaan oven juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Adapun cara perawatan oven yaitu: yang pertama, alat-alat gelas disusun rapi dan teratur di dalam oven. Kedua, merawat motor blower secara rutin. Yang ketiga, meletakkan oven di tempat yang memiliki sirkulasi udara. Yang keempat, memasang oven pada stop kontak dengan voltase yang sesuai. Dan yang kelima, memeriksa elemen pemanas secara rutin agar oven dapat bekerja dengan lancar. Kemudian, teknik sterilisasi selanjutnya yaitu menggunakan autoclave. Autoclave adalah alat yang digunakan untuk mensterilisasikan peralatan yang terbuat dari logam, seperti gagang skalpel, pinset, dan gunting, serta peralatan yang terbuat dari kaca, contohnya petri dish dan tabung reaksi. Selain untuk mensterilisasikan alat, autoclave juga dapat digunakan untuk mensterilisasikan media dengan menggunakan uap air panas bertekanan. Adapun tekanan yang digunakan pada umumnya 15 PSI atau sekitar 2 atm dan dengan suhu 121 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit. Jadi, tekanan yang bekerja ke seluruh permukaan benda adalah 15 poin tiap inch. Lama sterilisasi yang dilakukan biasanya tergantung dengan alat atau bahan yang akan disterilisasi. Seperti sterilisasi media dilakukan selama 20-30 menit.
sedangkan sterilisasi peralatan kecil dan glassware selama 1-2 jam. Adapun beberapa media atau bahan yang tidak dapat disterilkan dengan autoclave adalah sebagai berikut. Pertama, bahan tidak tahan panas, seperti serum, vitamin, antibiotik, dan enzim. Kedua, pelarut organik seperti fenol. Ketiga, buffer dengan kandungan deterjen seperti SDS. Cara menggunakan autoclave yaitu sebelum melakukan sterilisasi, cek terlebih dahulu banyaknya air dalam autoclave. Jika air kurang dari batas yang ditentukan, maka dapat ditambah air sampai batas tersebut. Gunakan air hasil destilasi untuk menghindari terbentuknya kerak dan karat. Masukkan peralatan dan media yang akan disterilisasi. Jika mensterilisasi botol bertutup ulir, maka tutup harus dikendurkan terlebih dahulu. Kemudian, tutup autoclave dengan rapat, lalu kencangkan baut pengaman agar tidak ada uap yang keluar dari bibir autoclave. Setelah itu, autoclave dinyalakan. Atur timer dengan waktu minimal 20-30 menit untuk sterilisasi media dan waktu 1-2 jam untuk sterilisasi alat pada suhu 121 derajat Celcius. Langkah berikutnya, ditunggu sampai air mendidih sehingga uapnya memenuhi kompartemen autoclave dan terdesak keluar dari klep pengaman. Kemudian klep pengaman ditutup atau dikencangkan dan ditunggu sampai selesai. Perhitungan waktu dimulai sejak tekanan mencapai 2 atm. Jika alarm berbunyi, maka menunjukkan sterilisasi tersebut telah selesai. Kemudian tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan, atau jarum pada pressure gauge menunjukkan ke angka 0. Tahap terakhir yaitu klep pengaman dibuka dan keluarkan semua alat atau media yang disterilisasi dari autoclave secara hati-hati.